Tatanan dunia baru hanya akan terwujud, sekali lagi, hanya akan terwujud laksana telur yang harus menetas. Bagaimana cara menetaskan? Tidak lain tidak bukan laksana Raden Wijaya dan Arya Wiraraja di Alas Tarik. Sekali lagi, kabeh manungso sak temene iku dudu manungso. Kabeh negara sak temene maune iku dudu negara. Kabeh masjid maune dudu masjid. Kabeh gereja maune dudu gereja. Ya, kabeh wihara dulunya bukan wihara. Semua kerajaan dulunya bukan kerajaan. Nah, ini yang saya katakan adalah mantra. Tapi uluk salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara. Tapi uluk salamu ya. Bagi yang sering mendengarkan atau yang baru mendengarkan kata-kata saya ya atas uluk salam Nusantara, bahwa uluk salam Nusantara itu dari mulai zaman adanya raja di bumi Nusantara, dari mulai adanya raja di bumi Nusantara sampai dengan Bung Karno saja masih selamat pagi, selamat sore. Namun kalau Bung Karno masih mending, tidak gado-gado. Kalau gado-gado kan ada yang Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Salam, dan lalu yang terakhir Rahayulah. Inilah yang semestinya patut digali, bahwasanya Indonesia mesti memunculkan tatanan dunia baru. Ini kata Bung Karno loh, membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Sekali lagi, Bung Karno, dan saya meyakini Bung Karno itu hanya sebagai perantara saja, perantaraan yang saya maksud, dari Sang Wisnu Nusantara atau Wahyu Kepemimpinan Nusantara yang telah melantunkan melalui bibirnya Bung Karno atau tubuhnya Bung Karno bahwa mesti membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Inilah yang sampai sekarang menjadi sawat tombal ambil atau buah bibir bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, Indonesia akan menjadi kiblating jagat pancering bawono, atau suri toladan bangsa-bangsa di muka bumi ini, atau Lemuria baru dan sebagainya, Lemuria baru dari Hong Kong. Ya, yang saya maksud adalah ini semua ada syarat rukunnya. Syarat rukun terwujudnya tatanan dunia baru. Manusia itu tidak dikendalikan kecuali oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menurut kacamata satu pihak, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil ngalil ngatim. Kalau kata Pak Kiai itu katanya tidak ada daya dan upaya kecuali dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan saya menyalahkan, bukan. Namun mari kita gagap. Lalu berikutnya tahapannya kan tidak mungkin engkau akan mengenal Tuhanmu manakala engkau tidak mengenal dirimu. Nah ini kalau bahasa syariat tidak ada daya dan upaya kecuali dari Tuhan atau dari Allah yang Maha Kuasa. Namun di tingkatan hakikat yang saya maksud akan dihadapkan dengan yang berbeda. Jangan harap engkau mengetahui Tuhanmu manakala engkau tidak mengetahui dirimu. Lah, mari kita mengetahui diri kita masing-masing. Lah, bagaimana kita akan mengetahui diri kita masing-masing manakala kita tidak meniati. Lah, meniati apa? Meniati kalau istilah bahasa umumnya yang mujlah. Kalau bahasa yang saya tahu ya ngulir budi, mesu cipto, mateni rogo. Sekali lagi, mesu cipto, mateni rogo, itulah cara mengetahui dirimu, diriku sekalian. Lah, semuanya yang saya maksud, semuanya cara mengetahui diri ya adalah mesu cipto mateni rogo mencar warono ing gaib, yang bahwasanya hidup ini dikendalikan oleh gaib dan tidak bisa mengendalikan gaib, yang seasli-aslinya demikian. Kalaupun sekarang ada internet dan sebagainya, lalu seolah-olah gaib itu sudah wujud, itu adalah kehendak mufakat pula dari para gaib. Yang dimaksud gaib saya tahu dalam diri manusia adalah adanya sukma suci, adanya sukma sejati, adanya sukma diluwih. Lah, sukma sejati, sukma suci, dan sukma diluwih inilah yang membuat kita bisa berpikir dan lalu mewujudkan seperti HP, mewujudkan seperti yang lain. Namun tidak menutup kemungkinan nanti akan dikembalikan kepada zaman yang kosong, zaman yang
zero, taruhlah kalau orang itu jagat suwung. Jagat suwung itu nanti akan ada sebuah kata-kata ya dari Sang Sutopo ini yang mengatakan bahwa kabeh manungso sak temene iku dudu manungso. Kabeh negara sak temene maune iku dudu negara. Kabeh masjid maune dudu masjid, kabeh gereja maune dudu gereja, ya. Kabeh wihara dulunya bukan wihara. Semua kerajaan dulunya bukan kerajaan. Lah, ini yang saya katakan adalah mantra panglebur gongso dan mungkin tidak ada tertera pada, mohon maaf ya, tulisan-tulisan atau catatan-catatan atau kata etika sombongnya mungkin adalah kitab-kitab terdahulu. Sebab ini syarat untuk memunculkan tatanan dunia baru. Lah, saya akan mengatakan syarat rukun tatanan dunia baru. Saya mengatakan di sini bahwasanya tatanan dunia baru hanya akan terwujud, sekali lagi, hanya akan terwujud laksana telur yang harus menetas. Nah, syarat rukunnya otomatis harus diangrami. Sekali lagi, syarat rukunnya harus diangremi. Lah, apabila ayam ini tidak mau angram, lalu entok itu nggak mau mengangrami, lalu yang burung mungkin tidak mau mengangrami, niscaya ini tidak akan pernah terwujud tatanan dunia baru. Lah, saya mengatakan di sini alangkah perlunya bahwa sayek saeko kapti, ya, sayek saeko kapti mundi daweng Gusti, mari kita ngangremi telur ini, ya. Telur ini diibaratkan terwujudnya tatanan dunia baru ini adalah merupakan telur yang harus ditetaskan. Sekali lagi, yang harus ditetaskan. Lah, bagaimana cara menetaskan? Tidak lain tidak bukan laksana Raden Wijaya dan Arya Wiraraja di Alas Tarik. Sekali lagi, laksana Raden Wijaya dan Arya Wiraraja di Alas Tarik. Laksana Erlangga bertapa sebelum menjadi raja. Laksana Ken Arok dan Empu Gandring, ya. Sekali lagi, laksana Empu Gandring dan Ken Arok, dan atau sebaliknya Ken Arok dan Empu Gandring. Lah, rembukannya ini tentu adalah rembukan yang wigati, yang winadi, yang sangat sensitif, lah, taruhlah, semestinya dirembuk secara bersama, semestinya. Namun yang saya hadapi sekarang kasus nyatanya, ketika ada orang yang mengatakan bahwa saja tatanan dunia baru atau Lemuria baru akan terwujud di Indonesia, ternyata antara laku dan laku-laku beda dong, ya. Laku-laku berjalan-jalan di pertapan dan lalu laku sejati itu semestinya bisa mendatangkan atau menerima atau menurunkan wahyu jatmiko atau wahyu yang sejati atau wahyu yang sesungguh-sungguhnya wahyu dengan ciri apa? Umpamanya dalam kan ada tuh sebuah ayat-ayat tertentu yang menantang bahwasanya carilah satu ayat saja yang bisa menandingi ayatku, umpamanya. Lah, dengan ayat-ayat tertentu, kalau zaman Empu Gandring dulu adalah dengan keris tertentu, semestinya diupayakan secara seksama. Intinya dalam kali ini rujukan saya mengatakan bahwa mari kita mencari syarat rukunnya dan lalu kita duduk bareng dan lalu kita mengupayakan yang tidak hanya sebatas kata-kata. Sebab apapun alasannya, puasa bulan Ramadan saja sibuknya setengah mati, ya. Nanti buka pakai apa lah dan sebagainya. Makanya ada istilah pesta raja. Kalau sehabis puasa dulu raja kita, ya, sehabis tirakatan, sehabis Topo Broto, ya, sehabis Topo Broto yang saya maksud adalah melaksanakan pesta raja atau tasakuran. Nah, ini semestinya secara seksama, hai para kaum yang mendambakan terwujudnya tatanan dunia baru, tidak mungkin kau akan bisa ngepasi, ngetrepi dengan hajat-hajat leluhur Nusantara ini, manakala tidak, mohon maaf, saya akan mengatakan bahwasanya secara terang-terangan saya mengatakan bahwa yang melaksanakan hajat-hajat leluhur Nusantara dengan tidak mengatakan, dengan tidak menyampaikan, atau dengan tidak mengabaikan atau tidak menyebut uluk salam tabe uluk salam mulia, niscaya sebuah keniscayaan, ya, itu dihadapkan hukum linglung, ya, hukum bingung dan lalu gemblung. Sekali lagi saya mengatakan, manakala hajat-hajat leluhur Nusantara bagi yang melakoni yang sungguh-sungguh tidak memakai wilayah jati nugoni hajat-hajat leluhur Nusantara, niscaya akan kena sanksi hukum bingung, lalu di atasnya bingung adalah linglung, dan di atasnya linglung adalah gemblung. Lah, kali ini saya menyampaikan bahwasanya mari kita seksama ngengrami, ya, agar telur ini atau dambaan leluhur ini
bisa menetas dan muncul tatanan dunia baru, otomatis munculnya sang pinilih atau Ratu Adil. Saya rasa demikian. Terima kasih.